Order now. Novel Ikatan Cinta, download klik sekarang. Udah kayak gitu, udah beberapa waktu kemudian mobilnya datang. Jadi dua mobil yang ada suaranya nggak? Iya ada dong. Ini kan bukan mikar, oke. Ya, jadi sebenarnya awalnya itu awal kenal aku sama dia nge-DM-in sama nge-WhatsAppin aku. Minta diundang podcastnya. Ya udahlah, kan aku ada red card, tapi aku pikir ya udahlah menjaga silaturahmi ya nggak sih. Ya udah aku hadirlah ke podcastnya tanpa dibayar loh ya say. Padahal red gue satu kali podcast minimal 5 juta. Terus ini menjadi heboh seperti ini, main sindir-sindiran itu kenapa Jadi awal gini, mulanya? awalnya dia mau beli mobil Velfire gue. Sebenarnya lebih tepatnya temen gue, ya kan. Jadi minta dicariin Alphard atau Velfire gitu. Gue bilang ya udah kalau misalkan lo udah suka sama mobilnya, lo DP 50 juta ya dong. Kalau misalkan jual beli kan harus ada DP dulu, ya kan. Ntar kalau misalkan emang gak jadi, ada cancel fee, itu semua ditandatangani di atas materai, ya. Terus udah kayak gitu, udah beberapa waktu kemudian mobilnya datang. Jadi dua mobil yang mau dia lihat, yang tahun 2018 sama 2020. Nah, yang 2018 ini udah datang, dia bilang nggak suka, oke cancel kan. Terus yang 2020 belum datang nih, alasannya si showroomnya karena ini kan showroomnya punya temen gue, alasannya gak ada supir yang nganterin gitu loh. Jadi akhirnya si gue bilang ke dia bisanya hari Sabtu, tapi dia nggak sabar, ya udah refund aja dulu duit gue, sampai kata-katanya nggak mengenakan gue lah gitu. Ya udah intinya dari situ mulai dia agak songong nih, balikin duit gue sekarang apa segala macam. Ya who knows lah, dia public enemy kan. Jadi menurut gue sebenarnya malas urusan sama dia ya. Kalaupun harus memutarkan waktu, mending gue nggak usah kenal dan gak usah datang ke podcast dia. Wasting time banget buat gue, karena gue pengusaha yang masih banyak urusan gitu loh yang harus diurusin. Kemarin aja gue bela-belain datang ke podcast dia pagi-pagi aja pakai patwal, ya kan, demi podcastnya dia, nggak seberapa nggak dibayar gitu loh. Kak begini boleh? Wait. Ya tanpa dibayar gue sebela-belain sewa patwal buat datang ke tempat dia doang, nggak ada urusan lain gitu loh. Karena gue udah janji malamnya kan, gue udah kemalaman, udah nggak kuat, udah capek. Akhirnya paginya dia minta podcast jam 9 pagi, gue datang dengan profesional walaupun tidak dibayar. Ya udah gue podcast. Udah kayak gitu malamnya kita kontek-kontekan. Dia yang tadi balik lagi, dia mau jual mobil dia Mercy. Ternyata ketika dicek sama teman gue sama showroom, itu Mercy-nya masih cicilan 31 kali dan ada terlambat gitu. Ya udah akhirnya gue bilang kayaknya nggak bisa karena minus banget. Kalau misalnya lo mau ganti Velfire, itu sisa mobilnya nggak bakal jadi uang buat DP Velfire-nya gitu loh. Jadi lo percuma. Ya udah kalau misalkan cancel ntar gue balikin. Malam itu gue ada itikat baik untuk kembaliin duit 5 juta. Ya harusnya kan kalau misalnya cancel fee pasti ada potongan dong harusnya, ya kan, namanya juga udah jual beli, hukum jual beli gitu loh. Tapi dia ngamuk-ngamuk, posting apa segala macam. Oke, gue terima. Menurut gue di sini nggak menyalahkan diri gue, nggak menyalahkan dia juga, sama-sama salah. Tapi di sini harusnya ada etikanya gitu loh. Gak usah main sosial media, kan masih bisa duduk bareng. Toh juga jaraknya baru 1 hari gitu, ya kan? Kecuali gue kabur, rumahnya nggak jelas, kliniknya nggak ada di mana-mana gitu kan, gitu. Tapi dia masih koar-koar juga tuh Kak, katanya udah dibayar utangnya, tapi tuh anak masih koar-koar juga. Udah gitu sekarang juga main tek-tekan juga atau main kubu-kubuan juga nggak sih Kak bersama Uya-Uya? Iya, jadi kemarin sempat nengok aku ke rumah sakit. Hubungan kita masih baik, cuman sorry to say ya, dia jadi kompor. Karena Kak Uya juga waktu itu mau beli mobil gue dan akhirnya mobilnya itu di cancel tiba-tiba. Ya udah dia mau transfer pagi-paginya ke bank, gue ada bukti chatnya semua, mau transfer ke bank, barang-barang ke bank. Akhirnya karena bank masih tutup, dia bilang gue bisa nggak banking dulu 100-200 juta, ntar mobilnya gue bawa dulu. Gue sih nggak masalah gitu kan, cuman harus jelas, gue bilang kayak gitu. Tapi akhirnya tiba-tiba pagi-pagi Kak Uya berubah pikiran, gue nggak jadi ngambil mobilnya. Ya udah kan gue nggak bisa memaksakan apa-apa. Gitu. Terus yang katanya mau akan dibongkar itu jadi sindir-sindir sosmed itu apa sih Kak maksudnya Kak? Apa ya? Ya intinya gini sih, dia tuh kan sering video call gue banget, kepo banget sama kehidupan pribadi gue. Gue tuh sekarang nggak suka semua yang gue curhatin diposting sama dia, gitu loh. Jadi di sini pelajaran buat gue buat hati-hati milih orang yang baru kenal. Gitu.
bener-bener yang harus gue percaya cuma supir gue, ajudan gue, sama manajer gue udah gitu. Yang lainnya oke lah, teman deket-deket banget tapi secukupnya aja cerita gitu. Gitu. Bahkan Dennis juga memposting chat baby love itu bagaimana Kamedi? Yang namanya baby love kan bisa siapa aja, temen juga bisa bilang baby love kan, ya kan, bisa dibilang baby love. Itu tuh cuman kayak support system aku aja, orang yang ngebantuin aku di perusahaan aku sekarang, karena perusahaan aku lagi akuisisi, jadi dia bantuin aku, cuman nyemangatin doang. Kok ceritanya juga nggak ada yang macam-macam, cuma semangat ya kerjanya apa segala macam, ya wajar lah maksudnya. Karena gue juga sekarang ya hampir single gitu loh, ya siapapun boleh mendekati, bebas-bebas aja gitu, walaupun emang belum sah, tapi kan udah talak gitu loh, jadi ya udah gitu. Gitu. Oke Kak, tapi memang sedang lagi deket bersama pria lain juga nggak sih Kak? Yang gak deketin banyak ya, cantiknya gue. Yang deketin banyak, cuman aku masih trauma aja, masih pengen pilih-pilih lah. Aku kan udah 2 kali gagal nikah, jadi pengen bener-bener cari imam yang baik, cari bukan sayang sama aku, bukan sayang cuman sama aku, tapi sama anak-anakku dan keluarga aku, menerima aku apa adanya Gitu. Kemarin juga sempat sakit, itu kenapa Kamedi? Kemarin sempat sakit karena KDRT itu, jadi lambung aku sempat ditendang kan, di bagian dada ditendang, terus akhirnya ada sedikit radang, karena aku emang punya radang lambung, sempat dioperasi di Siloam. Terus udah kayak gitu kemarin kumat lagi karena ditendang itu. Serius ditendang itu karena oleh Kak Lukman? Yes. Kenapa Kak dan bagaimana itu? Karena Will itu nelfon aku. Will itu nelfon Kakak. Nelfon aku minta maaf tapi nyolot. Emang kenapa kalau gue murahan? Ya udah akhirnya kan aku sampai samperin ke rumahnya kan. Aku mau tahu dia itu sebenarnya siapa. Terus Will tersebut ngadukah ke Kak Lukman sampai akhirnya itu menjadi berantem? Iya mungkin kayak gitu. Terus ditendang kayak gitu berarti Aku babak belur kemarin, tahu fotonya aku kirim. Dirawat jadinya berapa hari Kak itu? Kalau nggak salah di Jakarta 4 dulu. hari, ini Jakarta dulu sehari, di Bandung 4 harian. Terus sikap apa nih yang Kak Medi ambil? Apa? Sikap Aku apa? udah bikin LP buat mantan suami saya yang akan menjadi mantan suami saya, dan mudah-mudahan ini bukan aku tega gara-gara dia bapakku ya, bapak dari anakku, cuman aku pengen bikin efek jerah aja sih. Mencari keadilan juga ya, cari keadilan juga sebagai warga negara yang baik, bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Oke, Kak update sedikit sidang cerai tetap jalan atau sampai mana gitu Kak? Abis lebaran sih, seminggu atau 2 minggu setelah lebaran. Gitu. Tanggapan dari Lukman sendiri? Aku udah gak ada komunikasi sama dia, udah aku blok. Luar biasa yang mana belum. Kakak-kakaknya juga gak komunikasiin aku, udah aku blok semua. Pihak dari keluarga sebelumnya udah mau komunikasi juga nggak sih sama Kamedi, karena mungkin sebelum kalian mengajukan perceraian? Iya, komunikasi sempat baik-baik, tapi lama-lama ya aku juga nggak mau kalau diteror ya, jadi ya udah aku nggak tanggepin. Gitu. Tapi sekarang sehat Kamedi? Ya demi kalian aku sehat. Gitu. Aku pikir juga kemarin sempat stres juga nggak sih Kak, karena memang masalah rumah tangga udah itu KDRT juga, makanya drop juga jadi sakit. Gimana Kamedi? Ya sebenarnya yang namanya drop psikis dan mental ya Kak. Makanya aku sekarang ditangani sama dokter spesialis kejiwaan, ditangani sama dokter penyakit dalam buat lambung aku, sama kaki aku, tangan aku juga retak gitu kan. Jadi ya banyak lah yang harus aku urus selain ini gitu. Oke, berarti sidang pertama tanggal? Belum tahu, ntar jadwalnya aku kirim. Dekat-dekat ini? Dekat-dekat ini abis lebaran. Berarti sudah menutup Jalan damai. Kenapa gitu Kak? Kan ada anak. Nggak ada alasan untuk anak. Membahagiakan anak itu nggak mesti harus kedua orang tuanya bersatu kok. Banyak kok artis-artis lain atau orang-orang lain yang bercerai tapi masih bisa baik-baik, masih bisa mempertemukan anaknya. Yang jelas aku masih welcome aja kalau dia mau ketemu anakku, ya udah silakan. Cuman harus ada susternya, harus ada orang yang ngejagain gitu. Aku juga nggak mau terjadi hal yang tidak diinginkan gitu. Oke.